Kita persembahkan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, kita bangkit berdiri dengan semangat yang menyala-nyala, roh yang menyala-nyala. Kita mau berkatakan Mazmur 91 itu, dan kita imani terjadi dalam kehidupan kita. Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepalanya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan itulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular pedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan bentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tetap kita berdiri, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, apa yang kami perkatakan ini Tuhan, menjadi bagian kami, terjadi dalam kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk pagi ini Bapa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Sedetik pun Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau tidak akan pernah melupakan kami, karena Engkau lukiskan kami di tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami Tuhan akan menerima berkat daripada Engkau Tuhan. Kami akan sungguh-sungguh beribadah ya Tuhan, dengan hormat, takut dan gentar akan Engkau Tuhan, karena Engkau Tuhan kami, Raja kami. Terima kasih Bapa. Kami mohon ambil alih ibadah pagi ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bertahta berkuasa di tempat ini Tuhan. Kuasai hati pikiran kami Bapa. Kami minta sukacita-Mu turun atas kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, urapan-Mu turun atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang lemah Tuhan akan dikuatkan, yang susah dihiburkan Tuhan, yang beban berat Kau berikan kelegaan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat akan Kau lepaskan. Semuanya terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Tuhan, kami percaya keluar tempat ini Tuhan, kami merasakan sesuatu yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk kembali, saya kasih Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus.
Tuhan, semuanya sehat. Haleluya. Kita mau tinggikan Tuhan Yesus lebih lagi. Amin. Haleluya. Biarlah siapa yang bernama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dari utara sampai selatan, dari barat sampai timur. Dengarkan. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi dan untuk dengar. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini menghadapi Mesia. Mesia Yesus yang terkenal, Yesus kami nantikan. Kurangkan semua senjata Allah dalam kuasa beritakan Yesus itu Raja, Juru Selamat kita. Dengarkan, dengarkanlah suara Nabi memanggil semua. Haleluya. Datang semua menuju tempat Dia. Dengarkan suara Nabi. Dengarkanlah suara Nabi. Biar kami melihat Tuhan. Gereja Tuhan bersatu kini mendekat tinggi. Bersiap, bersiap maju jangan lengah. Yesus kami nantikan. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Tidak ada raja lain selain Raja kita Tuhan Yesus Kristus. Dia imam besar agung, amin. Bukan imam besar yang lagi datang itu. Haleluya. Hanya Yesus imam besar kita. Silakan kembali sudah dikasih Tuhan Yesus. Haleluya, kita dahsyat sebab Tuhan kita. Happy Sunday semuanya. Saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman.
Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab, biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah. Tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat,
ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
begitu indah pada pagi hari ini. Cuaca cerah. Kita biasa setiap pagi memperkatakan Mazmur 91. Kita buka pasal di sebelahnya, Mazmur 92. Ayat 1 sampai 7. Kita baca dengan suara yang lantang dari hati yang terdalam perkataan firman Tuhan ini. 3, 2, 1. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 kali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan-Mu denganmu aku bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya kerajaan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang berbuat tidak akan mengerti hal itu. Si Tuhan, sampai ayat 7 aja. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya kasih tema atau judul esensi di dalam memuji. Ya, mari kita pendalaman Alkitab ayat demi ayat. Mazmur, ya. Mazmur itu artinya pujian atau lagu, ya. Jadi isi di dalam Mazmur ini, ya, kalau saudara melihat, ya, puji-pujian yang saat ini sering kita nyanyikan itu banyak diambil di dalam Mazmur. Kemudian di situ ada nyanyian untuk hari Sabat, ya. Sabat itu pengertiannya adalah saat teduh setiap hari, itu Sabat. Kemudian ada yang mengatakan hari Sabat itu ibadah di hari Minggu, ya. Jadi di hari Sabat itu, ya, adalah waktu khusus untuk memuji dan menyembah Tuhan. Katakan amin. 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 Ya. Jadi setiap pagi dan malam, nanti ada ayatnya kita baca nanti. Itu kita meluangkan waktu khusus untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kemudian merenungkan firman Tuhan, memperbanyak memuji Tuhan, merasakan kehadirannya. Jadi pada hari Sabat ini, ya, hari Minggu ini, kita memuji menyembah Tuhan dan juga kita merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Saya saat ini melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara melayani Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Jadi pergunakan hati pikiran kita terfokus mendengarkan firman Tuhan. Ya, waktunya nggak banyak saudara, cuma 30 menit. Gunakan itu dengan semaksimal mungkin untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Ya. Tadi sudah kita nyanyikan pujian, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Dia sudah mengorbankan anaknya yang tunggal supaya kita yang berdosa ini dimuliakan, diangkat, diwarisi kerajaan surga. Dengan apa kita mempersembahkan yang terbaik? Kalau tidak dengan pujian, penyembahan.
mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Ayat 1 sudah, ayat 2 adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Jadi bukan hanya baik saja, bukan hanya benar saja kita melakukan semuanya ini, tapi juga baik. Ya. Artinya apa, saudara? Artinya kita benar-benar menikmati. Hati kita benar-benar menikmati di saat kita memuji Tuhan. Bukan hanya sekedar kita rutinitas. Kita berdoa memuji Tuhan hanya rutinitas. Kita ke gereja itu hanya rutinitas. Tapi kita benar-benar menikmati hadirat Tuhan. Kita merasakan gairah ketika kita memuji, menyenangkan Tuhan. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan pelayanan kita. Ketika saudara datang pagi-pagi menyembah Tuhan, saudara menikmati ketika berkomunikasi dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Saya kalau lakukan saat teduh, kadang dibangunkan jam 3, kadang setengah 4, paling lambat jam 4. Tidak terasa sudah hampir setengah 6. Jadi kita menikmati bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Saudara menikmati saat ini duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara menikmati ketika saudara memuji Tuhan. Amin. Jadi apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Jangan dengan keterpaksaan. Wah, nggak enak kalau nggak ibadah. Dilihat sama tetangga. Sebagai orang Kristen kita ibadah. Tapi yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita mengiring Yesus, kita benar-benar menikmati dan menikmati baitnya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya. Kita menikmati firman. Siapapun yang membawakannya kita menikmati. Jangan melihat orangnya, tapi kita melihat isi firman-Nya. Kadang ada beberapa orang, bukan si A, bukan si B. Jangan, saudara. Biar kita menikmati firman Tuhan yang dibagikan, siapapun itu. Kita belajar dewasa rohani, belajar mengerti apa yang Tuhan mau. Kita belajar peka dalam kita mengiringi Yesus. Hari demi hari kita diproses. Kita ini tanah liat, Tuhan penjunan. Kadang diproses terasa sakit, tapi akhirnya kita boleh menjadi tembikar yang indah. Siapa yang hari-hari diproses oleh Tuhan? Mengikut saja, saudara. Yes. Ikut saja, mengalir saja. Amin, saudara. Amin. Kemudian tadi saya katakan hati kita menikmati. Poin yang ketiga, Tuhan mau kita bersekutu. Ada satu koneks ya kita dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Ada satu hubungan timbal balik. Kita bersekutu dengan Tuhan. Jadi bukan hanya searah, tapi dua arah. Ketika kita meninggikan ujian,
mungkin di gereja, di pasar ibadah, atau kita di rumah pas saat kita saat teduh. Di situ hadirat Tuhan datang melawat kita, meneguhkan kita, mengangkat kita, membuat kita semakin kuat. Kita batu karang, meskipun topan badai datang, kita tetap berdiri teguh, tetap kuat menghadapi setiap masalah yang ada, karena Tuhan senantiasa membela kita. Allah yang membela, siapa lawannya? Kita nyanyikan pujian tanpa kita sadari, di situ Tuhan melawat kita, membela kita, menopang kita. Banyak saat-saat ini tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, itu pasti jatuh, saudara. Kita tidak kuat. Kalau kita mengandalkan, mungkin kekayaan kita suatu saat akan habis. Taruh di bank yang katanya aman, tiba-tiba hilang 22 miliar. Kok bisa? Bisa. Tapi biarlah dalam kehidupan kita senantiasa ada penyertaan Tuhan. Saya terberkati sekali oleh pujian yang minggu kemarin itu. Ku tak mau bertanggung sendiri, sertaku, ku perlu Tuhan, bimbing langkahku, setiamu. Pak Leo itu ya. Cari pujian-pujian yang memberkati kehidupan kita. Apa yang saudara pujian senantiasa itu nyanyikan setiap saat dimanapun kita berada. Pada saat naik mobil, kita setel lagu rohani, kita ikut menyanyi. Pada naik motor pun nggak tertutup kemungkinan kita bisa memuji Tuhan. Bukan hanya saat bangun tidur, bukan hanya di rumah, ketika saudara mencuci bisa memuji Tuhan. Pada saat mandi juga kita bisa memuji Tuhan. Ada pujian senantiasa setiap waktu di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Saudara lakukan itu ya setiap hari. Yes. Saudara akan mulai dibangun oleh Tuhan. Roh Kudus senantiasa akan membangun kita, menolong kita, membela kita melalui pujian, saudara. Karena Allah kita Allah yang senang dipuji. Dia mau anaknya senantiasa memuji Dia setiap waktu. Jadi fokus kita bukan hanya berkatnya atau janjinya, tetapi Tuhannya. Ubah pola hidup, mindset kita. Yang ada di depan kita itu Tuhan. Berkatnya di belakang kita. Jadi ketika kita mencari Tuhan, meninggikan Tuhan, menyenangkan hatinya, kuasa Tuhan akan bekerja tanpa kita sadari. Berkat itu akan mengejar kita. Kairos Tuhan akan turun kepada kita. Amin. Amin. Yang nggak disangka-sangka ya, kok ada aja ya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tanpa kita sadari, sebentar lagi kita akhir tahun, kita tidak pernah masuk rumah sakit. Itu mukjizat loh, pertolongan Tuhan loh. Ada sukacita dalam setiap rumah tangga kita ya. Itu juga berkat Tuhan. Anak-anak kita sehat, anak-anak kita bisa menyelesaikan sebentar lagi
anak kita mau menikah, itu berkat yang luar biasa. Saya buka-buka album, lihat foto-foto anak saya masih kecil-kecil dulu, tahu-tahu udah pada dewasa, nggak terasa. Yang tadinya Yosef, David yang masih unyuk-unyuk sekarang udah melayani Tuhan. Mari kita berpikir positif kepada Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Isi hari kita dengan ucapan syukur, jangan dengan mengeluh. Jangan kita biarlah kesusahan hari ini untuk hari ini. Kesusahan hari esok Tuhan yang pegang. Karena hari esok ada Tuhan, kepunyaan Tuhan. Rancangan kita bukan rancangan kesusahan, tapi rancangan damai sejahtera. Amin, saudara. Kalau ada yang masalah, biarlah taruh beban itu di kaki Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang melakukan bagiannya. Kita melakukan bagian kita. Mengalir aja, saudara. Jangan kita bawa-bawa beban itu terus-menerus. Seperti seorang pedagang yang naik mobil, bawa pikulan di atas mobil, pikulannya tetap dipikul. Tapi biar beban itu ditaruh. Lakukan bagian kita. Yang sebagai ibu rumah tangga lakukan dengan baik. Yang sebagai karyawan yang berdagang, yang apapun itu, lakukan itu. Lakukan bagian kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan, memuji Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan kita lakukan. Kalau Tuhan saat ini mau kita untuk saat teduh, memuji Tuhan, lakukan itu. Jangan kita mendengarnya aja setiap hari Minggu, tapi tidak kita lakukan. Suatu saat Tuhan akan tegur kita, jewer kita, lebih keras lagi, baru kita sadar. Jangan sampai, saudara ya, tapi biarlah kita senantiasa ada di dalam rancangan Tuhan. Tuhan mau kita kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baik Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kita mengecap, kita menikmati, kita melihat betapa baik Tuhan itu dalam kehidupan kita. Yang tanpa kita sadari, Tuhan senantiasa memelihara kita. Amin, saudara. Biarlah di tahun 2020 sedikit lagi mau selesai, endingnya kita boleh menyelesaikan pertandingan iman. Amin. Sampai garis finish. Jangan kalah di tengah jalan oleh karena masalah kita, oleh karena pergumulan kita. Kita kuat karena Yesus beserta kita, Roh Kudus beserta kita. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Artinya belajarlah kita mengawali hari dan mengakhiri hari untuk menyembah. Kita buka tutup, ya. Kita buka hari kita dengan menyembah Tuhan, dengan sabtu, dan kita akhiri malam dengan ucapan syukur pada Tuhan. Sepanjang hari itu kita sudah dipelihara oleh Tuhan. Saudara mau melakukan ini? Amin. Amin. Ya. Menikmati, saudara.
Saudara menikmati ketika saudara mengawali hari bersama dengan Tuhan, dan saudara menikmati dengan ucapan syukur pada malam hari. Tuhan akan memberkati di saat kita tidur. Para malaikatnya akan menjaga sekitar rumah kita, menjaga keluarga kita. Meskipun anggota keluarga kita ada di luar kota sekalipun, Tuhan akan menjaga. Yang keempat, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus dengan iringan kecapi. Sebenarnya baik ya kalau kita memuji Tuhan itu ada, kalau zaman dulu tuh ada gambus ya, ada kecapi. Kalau gambus itu semacam kayak drum kali kalau sekarang ini. Kalau kecapi itu kayak gitar ya. Makanya kalau saya di rumah nggak ada yang bisa main musik, tapi pas di video pulang baru bisa main hidup kita. Adalah baik. Makanya kita punya tangan, kita pergunakan kita untuk mengangkat tangan kita, mengangkat pujian, menyembah Tuhan. Ya, punya lutut kita pakai untuk berlutut menyembah Tuhan. Apalagi kayak saya, ya, udah gemuk perutnya ini berlutut. Memang kemung, tapi saya sekali 2 kali terasa sakit, tapi lama-lama udah biasa, saudara. Kita berlutut di kaki Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Pengorbanan Tuhan Yesus luar biasa. Dia dihina, disesah. Masa berlutut aja kita nggak bisa? Masa kita bangun pagi kita nggak bisa? Yang Tuhan mau, apa yang kita bisa lakukan. Puji Tuhan kalau ada gitar, pakai gitar untuk memuji Tuhan bersama-sama. Makanya di ibadah raya ini di gereja ada alat musik. Ya ini inspirasinya dari firman Tuhan. Memuji Tuhan tuh ada alat-alat musik untuk menyembah Tuhan. Adalah baik kalau ada gambus, ada kecapi. Kemudian ayat yang kelima, kita gali ayat yang kelima. Sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Artinya apa, saudara? Ayat yang kelima ini, sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, masalah kita nggak langsung hilang begitu saja. Tapi Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah lebih besar daripada masalah kita. Kita menyembah Tuhan yang lebih besar. Kita menikmati kasih-Nya, kita menikmati anugerah-Nya, kita menikmati pertolongan-Nya. Pasti Dia akan menolong kita. Pasti Dia akan membela kita. Kita lakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Itu yang perlu saudara garis bawahi. Ya. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, saya kok ada masalah Tuhan, kok saya setia sama Tuhan, kok sakit, saya berdoa kepada Tuhan, kok ada masalah. Saudara
biarlah mempunyai mindset atau mempunyai pikiran kepada kita. Kita mengiring Tuhan, pasti kita menemui jalan kerikil, kita melewati gunung, kita melewati lembah, bukan kita melewati jalan lurus saja, nggak ada masalah. Pasti ada masalah. Tapi jangan khawatir saudara, kita tidak sendiri. Ketika 10 pengintai melihat pasukan-pasukan negeri yang mau direbut tanah Kanaan itu, orang Amalek terus orang Midian besar-besar seperti raksasa, dia memakai kacamata secara manusia susah. Dia laporan kepada komandannya, tapi Yosua dan Kaleb dia memakai pengertian bahwa kita tidak sendiri, Tuhan bersama dengan kita. Begitu juga pun kita adalah Yosua di hari zaman dan Kaleb di hari zaman. Kita sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Tanamkan di dalam diri kita, di dalam hati kita, mulai hari ini dan seterusnya, saya bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Saya bisa sembuh dari sakit. Saya bisa keluar dari masalah ekonomi. Saya bisa menjadi umat pemenang karena Yesus bersama dengan kita. Lakukan menyembah Tuhan setiap pagi dan malam. Lakukan di saat kita di jalan, menyembah, memuji Tuhan. Lakukan pada saat ini saudara di gereja, memuji Tuhan. Ada yang pernah bilang, tapi suara saya fals. Tuhan nggak mendengar suara fals ataupun, tapi Tuhan mau kita berpartisipasi, membuka mulut kita, lidah kita memuji Tuhan. Tuhan bisa kok kalau dia mau nyuruh batu untuk bernyanyi. Tuhan bisa kok dia menyuruh yang lain. Tapi Tuhan mau anak-anaknya ini ikut memuji Tuhan, bernyanyi. Lakukan itu dalam setiap aspek kehidupan kita. Setiap pagi lakukan memuji Tuhan. Mau tidur lakukan, angkat pujian 1 atau 2, 3 lagu. Apa yang saudara bisa, lagu itu yang saudara apa, nyanyikan. Mungkin saya baru tahu lagu Haleluya, haleluya sekali. Nggak apa-apa, nyanyikan aja. Amin, saudara. Apa yang menjadi kesukaan lagu saudara? Senangkan Tuhan, tinggikan Tuhan dengan lidahmu, dengan mulutmu. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Tuhan mau setiap hari hati kita bersukacita. Setiap hari kita bersukacita. Tapi saya lagi ada masalah. Gimana bersukacita?
Saya ada apa yang harus kita lakukan, saudara? Datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan, Dia akan menopang kita. Kita tidak jatuh sampai tergeletak. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang tangan kita, saudara. Di saat kita mungkin tidak ada pekerjaan, pasti Tuhan akan menolong kita. Saya rasakan itu, saudara. Bukan berarti saya ngomong seperti ini, saya nggak pernah merasakan. Saya merasakan. Saat ini pun juga saya ada beban, tapi saya berserah pada Tuhan. Tetap kita tunjukkan, kita bersukacita kepada Tuhan karena pekerjaan Tuhan yang luar biasa, karena tangan Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita anak Tuhan harus diliputi oleh ucapan syukur, jangan berkeluh kesah. Meskipun tantangan ada, kita tetap bersukacita. Saya merasakan kesedihan, tapi saya melihat rekan saya ini kuat. Meskipun saya hanya menyimak aja, membaca aja, tapi saya merasakan apa yang dirasakan, tapi dia tetap kuat, dia mengampuni. Ya. Kalau ada rekan kita yang kehilangan motor, saya merasakan berapa sedih, tapi dia tetap kuat, tetap mengampuni orang yang mengambilnya. Luar biasa. Harta benda adalah titipan, itu bisa diganti oleh Tuhan. Percaya, saudara? Amin. Segala sesuatu apa yang kita punya akan diganti, kalau hilang akan diganti oleh Tuhan. Tetap kita kuat, kita berserah pada Tuhan. Jadi yang Tuhan mau adalah kita ada dalam kehidupan kita ini ada breakthrough, ada terobosan. Bukan begini-begini aja gitu loh, kehidupan rohani kita. Tahu apa yang saya maksud, saudara? Ada perubahan, saudara. Saudara mengikut Tuhan itu. Jangan sebatas rutinitas, tapi ada satu gairah kita. Kita bertambah dewasa. Makanannya akan bertambah keras. Masalahnya juga semakin banyak, saudara. Tantangan itu dalam kehidupan kita mengikut Tuhan. Ayat yang ke-6, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Betapa besarnya pekerjaanmu ya Tuhan, dan rancangan-rancanganmu di dalam kehidupan kita semua. Itu yang harus kita mengerti, bahwa rancangan di dalam kehidupan kita itu Tuhan yang pegang. Tuhan yang pegang hari esok. Tuhan yang punya hari esok. Masa depannya kita ada di tangan Tuhan.
Jangan khawatir saudara. Saat ini mungkin saudara mengalami proses. Jangan undur. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap berserah kepada Tuhan. Tetap mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Tetap berseru kepada Tuhan. Memperkatakan yang baik kepada Tuhan. Amin. Apa yang kita serukan, apa yang kita perkatakan, itu akan jadi. Jangan memperkatakan kata yang sia-sia, meskipun bercanda, jangan katakan. Pergunakanlah hari ini dengan sebaik-baiknya. Setiap hari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Karena perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Kita gali ayat demi ayat ya, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kemudian ayat yang ke-7, orang bodoh itu tidak akan mengetahui akan hal ini, dan orang bebal juga tidak akan mengerti hal itu. Kita bukan orang bodoh, kita bukan orang bebal, kita orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, yang sudah ditebus. Kita menjadi anaknya. Amin. Amin. Di sebelahnya ada Mazmur 91. Katakan itu setiap hari. Perkatakan itu setiap kita selesai berdoa. Perkatakan Mazmur 91. Apa yang kita perkatakan, Tuhan akan senantiasa menolong kita. Tinggal 7 menit lagi. Inilah saudara, Mazmur 92 ayat 1 sampai 7. Saya kalau memberitakan firman Tuhan lebih senang saya gali itu ayat demi ayat. Ya, jadi tidak loncat sana loncat ini. Kita gali apa itu pengertiannya. Biar kita lebih mengerti lagi, lebih dalam lagi apa yang Tuhan mau. Kita lebih peka lagi apa yang Tuhan mau. Yang pertama, biarlah kita nggak boleh mengambil komitmen kita, berjanji di hadapan Tuhan apa yang kita bisa lakukan. Kita punya mulut pakai untuk memuji menyembah Tuhan. Amin saudara. Amin. Setiap pagi kita bertelut di kaki Tuhan, malam kita mengucap syukur di kaki Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Kalau itu kita lakukan setiap hari, Tuhan akan membela kita. Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Amin. Ya, demikian firman Tuhan. Saya undang imam musik maju ke depan. Kita mau mengangkat, meninggikan Tuhan, menyenangkan Tuhan.
biarlah hidup ini ya Tuhan, di sisa waktu kami ini Bapa, kami akan persembahkan tubuh kami, hidup kami, seluruh jiwa raga kami untuk-Mu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Bapa. Bapa, biarlah Tuhan gaya hidup kami adalah gaya yang memuji menyembah-Mu setiap saat, setiap waktu Tuhan. Ajar kami, ingatkan kami untuk selalu memuji Engkau, meninggikan Engkau Tuhan lewat suara kami, lewat mulut kami, lewat seluruh kehidupan kami, biar kami menjadi terang-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk nama-Mu Bapak Pendeta Yones Indarto yang sudah Engkau percayakan menyampaikan firman-Mu untuk kami selalu bersyukur, selalu memuji Engkau Tuhan setiap waktu. Berkati nama-Mu ini Tuhan, dimanapun Engkau tempatkan, Engkau utus Bapa, biarlah Tuhan banyak orang diberkati lewat kehidupannya, keluarganya, berkati usahanya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus bersyukur. Haleluya, amin. Silakan untuk kembali, sudah kasih Tuhan Yesus pengumuman, silakan. Salam saudaraku. Shalom. Semua diberkati Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kami seluruh jemaat GB Gera Harapan ucapkan terima kasih atas pelayanan firman oleh Bapak Yones Indarto. Biarlah Tuhan Yesus memberkati seluruh pelayanan Bapak, dan Tuhan juga menyertai segala kehidupan Bapak setiap hari. Tuhan berkati. Kami menyambut Bapak, Ibu Saudara yang baru pertama kali yang hari ibadah raya pagi hari ini. Bila ada, kami mohon berdiri tempat Anda duduk. Ada yang baru pertama kali menginjakkan kaki di tengah-tengah gereja kita ini? Semua jemaat yang setia ya. Jadi mari menjadi kerinduan kita semua untuk berdoa bagi jiwa-jiwa baru untuk datang ke tempat ini, sehingga lebih banyak lagi yang diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Informasi pengumuman dana pembangunan. Dana pembangunan amplop biru sampai minggu yang lalu sudah terkumpul 138.504.000. Sumbangan sukarela dari 59 kepala keluarga sampai dengan minggu lalu sudah 118.385.000. Jadi total dana pembangunan kita 256.889.000. Yang sudah digunakan atau terpakai, total dana yang sudah yang terpakai 54.883.000. Jadi dana yang ada saat ini 202.006.000 rupiah. Oke. Sumbangan bahan bangunan juga ada 59 sak semen dari jemaat yang telah terkumpul. Terima kasih untuk partisipasi Bapak atau Ibu. Kami percaya Bapak Ibu pasti akan mendukung dalam doa dan dana untuk pembangunan kita ini. Kegiatan sepekan. Kegiatan tengah minggu masih diliburkan, saudaraku. Ibadah raya minggu depan 22 November 2020 diadakan 3 kali. Ibadah raya pertama setiap jam 7.30, ibadah kedua jam 10, ibadah ketiga jam 17 atau jam 5 sore. Ibadah sekolah minggu kita masih tetap online atau pakai YouTube. Akan ada pemberkatan nikah antara saudara Rizky Kurnianto Lingga dengan saudari Ayudora Brupinem tanggal 19 Desember 2020 di Medan. Bagi jemaat yang mengetahui adanya halangan kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan dapat menghubungi gembala atau sekretariat. Akan diadakan penghiburan di rumah Bapak Nugroho pada hari Kamis. Saudara kita ini tanggal 19 November 2020 jam 10 WIB atas dipanggilnya ayah Anda dari Bapak Nugroho. Jadi saat ini Pak Nugroho mungkin masih ada di Jawa atau sudah pulang. Pada tanggal 19 nanti kita datang untuk penghiburan ke rumah Bapak Nugroho. Alamatnya nanti bisa tanya di sekretariat. Untuk melakukan protokol kesehatan dalam ibadah, maka setiap jemaat diwajibkan mencuci tangan sebelum ibadah, menggunakan masker, cek suhu tubuh dengan termogan atau physical distancing. Demikian info dalam penanggulangan COVID-19 pada saat ibadah. Dan dihimbau setelah ibadah selesai agar Bapak, Ibu, Saudara dapat langsung pulang ke rumah masing-masing. Inilah pengumuman kita pada minggu hari ini. Tadi Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kehadirat-Mu pagi hari ini. Atas kemurahan-Mu, kasih setia-Mu, anugerah-Mu, bahkan berkat-berkat-Mu yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami diingatkan Tuhan, adalah baik kehidupan kami mengucap syukur kepadamu, menyembah-Mu, memuji-Mu. Biarlah Tuhan ini menjadi gaya hidup setiap hamba-hamba-Mu pagi hari ini. Di tengah-tengah COVID-19 saat ini Tuhan, mungkin keadaan kami tidak menyenangkan,
dalam pergumulan pekerjaan, dalam pergumulan masalah ekonomi, bahkan keluarga Tuhan. Engkau yang mengerti akan kehidupan kami saat ini. Biarlah kami datang bersimpuh di hadapan-Mu. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu karena firman-Mu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Tandanya bahwa kami mengandalkan Engkau Tuhan. Kami tidak mengangkat kekuatan kami sendiri. Kami tidak mengandalkan kepintaran kami Tuhan, tapi kami hanya bersandar kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu bukan hanya kami dengar saat ini, tapi kami mau lakukan dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan, untuk kami bersandar kepada-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes Sundarto Tuhan. Kau yang memberkati dalam kehidupannya manapun hamba-Mu utus Tuhan, Kau nyatakan urapan-Mu, bahkan semua aspek kehidupannya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Engkau pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami menyerahkan pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan bagi pemimpin kami Tuhan, sehingga apapun yang mereka ambil keputusan-keputusan yang diluncurkan Tuhan adalah dari-Mu Tuhan Yesus, sehingga membawa bangsa kami, bangsa yang mengenal Engkau, bangsa yang mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa baru dimenangkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kami menyerahkan gereja-Mu yang ada di Indonesia, jemaat-Mu, bahkan orang-orang kudus-Mu, hamba-hamba-Mu. Engkau yang menyertai kehidupan mereka Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan, melindungi, menaungi Tuhan, sehingga kami tetap Tuhan dengan sukacita dapat beribadah kepada-Mu. Ada nyanyian baru Tuhan di bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan wilayah Geraha Harapan dan sekitarnya. Engkau yang menyertai Tuhan gereja-gereja-Mu yang ada di sekitar kami Tuhan, jadi berkat bagi lingkungan kami, bahkan terang Tuhan Yesus. Kami menyerahkan lingkungan yang ada Tuhan, situasi dan kondisi yang kondusif untuk kami beribadah di tempat ini Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan apapun, intimidasi, roh agamawi, roh yang mengekang, roh yang menghambat pekerjaan-Mu Tuhan, saat ini kami satukan hati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Engkau yang menyertai pekerjaan-Mu, bahkan rencana untuk pembangunan rumah Tuhan di tempat ini, tanah sebelah Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memulai Tuhan, dan kami hanya bersandar kepada-Mu. Panitia yang ada, Engkau yang menyertai, berikan hikmat marifat-Mu, keberanian-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Bahkan dana yang kami perlukan juga kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa saat ini untuk gembala pembina kami Pak Niko Nyotor Harjo dan keempat wakilnya Tuhan. Engkau menyertai hamba-hamba-Mu bagi keselamatan semua bangsa Tuhan. Banyak juga dimenangkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kami berdoa bagi gembala rayon kami Pak Andi Markus dan keempat wakilnya, gembala cabang, gembala ranting, bahkan gembala pul Tuhan. Engkau yang menyertai hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan setiap masing-masing jemaat-Mu, tapi Engkau tahu Tuhan Yesus. Dan biarlah sesuai dengan firman-Mu Tuhan, kami menyerahkan semuanya di bawah kaki-Mu Tuhan. Engkau yang memberi kekuatan, karena di dalam penyembahan kami, di dalam pujian doa-doa kami Tuhan, ada mukjizat yang terjadi Tuhan. Ada kuasa-Mu, ada sukacita, ada damai sejahtera yang kami alami Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap sukacita, kami tetap damai sejahtera, tetap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan segala sesuatunya, bahkan nanti Natal juga di dalam tangan-Mu. Engkau yang menyertai, sekalipun situasinya tidak sama seperti tahun yang lalu Tuhan, tapi biarlah tidak menghilangkan makna Natal yang sesungguhnya dalam hati kami. Engkau hadir
ada dalam hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan sempurnakan doa kami pagi hari ini, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kami pulang Tuhan, kami siap menerima berkat yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari kita angkat tangan. Murid-murid Kristus yang dikasih Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan di kali kedua untuk mengangkat kita semua ke awan-awan yang permai sampai selama-lamanya. Mari yang percaya kita katakan Shalom semuanya, selamat hari